pengumuman pernikahan Amila. Apa ini? Apakah aku sedang bermimpi sekarang? Batin Kuni lalu dia menatap ke arah Amila yang terakhir berbicara dengannya. Saat melihatnya, Kuni bisa melihat ada sedikit rona merah di pipi Amila. Entah karena malu, atau karena mereka saling pandang untuk sesaat. Yang jelas, Amila dan Kuni memiliki perasaan yang berbeda. Amila merasa jika Kuni lebih tampan dari biasanya. Sedangkan Kuni melihat Amila seperti monster yang cantik. Itu karena Kuni bisa melihat bahwa tingkatan level Amila sama dengan mata sang penghancur yang dia pakai saat ini. Bahkan jika diukur lebih jauh lagi, kekuatan mata sang penghancur yang masih tertidur justru kalah dan sedikit berada di bawah kekuatan dari Amila. Tunggu Dewa Arser, aku memang tidak mengerti tentang apa yang Anda maksud. Aku benar-benar tidak tahu artinya dan juga tidak tahu keinginan Anda. Ucap Kuni dengan wajah kebingungannya. Mendengar Kuni seperti orang yang kebingungan, membuat Dewa Arser memberikan sedikit pengetahuannya pada Kuni. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga kisah hidupnya dan yang menurut Dewa Arser pantas untuk diketahui oleh Kuni. Dia membagikannya yang membuat Kuni sedikit mengalami kesakitan di bagian kepalanya. Hanya dalam beberapa menit kemudian, rasa sakit yang ada di kepalanya menghilang dan Kuni memiliki raut wajah seperti seorang penggemar yang bertemu dengan idola mereka. Ini tidak mungkin luar biasa seperti ini. Apakah ini nyata? Tanya Kuni pada Dewa Arser. Berhenti main-mainnya. Semua yang harusnya kamu ketahui. Sudah aku berikan semua padamu. Sekarang katakan padaku, bagaimana mengenai keputusanmu? Tanya Dewa Arser pada Kuni. Mendengar permintaan jawaban dari Dewa Arser, Kuni tanpa sadar menoleh ke arah Amila dan itu langsung membuat Amila tentu saja malu. Kuni juga langsung berpaling karena dia juga tidak sengaja melihat Amila. Sebenarnya Kuni penasaran dengan apa yang ada di ingatan Dewa Arser. Sehingga dia tanpa sadar melihat Amila tadi. Namun setelah melihat Amila, Kuni akhirnya tahu kalau Amila juga tidak menolak keinginan Dewa Arser untuk terakhir kalinya. Sebetulnya aku tidak masalah Dewa. Tapi apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Selain itu, mengenai kekuatan yang kumiliki saat ini, bukankah Anda tahu kalau itu bukan pilihan yang bijak sekarang? Bisa saja, ketika Anda mati. Dia lalu menyerangku untuk membalaskan dendam Anda. Ucap Kuni sedikit menyindir Amila. Mendengar sindiran Kuni, Amila ingin sekali menerkam Kuni saat ini juga. Namun hal yang tak terduga justru datang dari Dewa Arser. Suara gelak tawanya mampu membuat amarah Amila yang tertahan berubah menjadi keterkejutan. Karena bagi Amila, baru pertama kali dia melihat kakeknya, Dewa Arser tertawa lepas seperti ini. Hahaha, lucu sekali. Ucap Dewa Arser. Kakek besar, apakah ini kenang-kenangan yang kakek berikan padaku? Ucap Amila karena dia tak tahu. Apakah dia harus bahagia atau bersedih kalau ini? Apa yang kamu katakan Amila? Bukankah kita sudah sepakat tadi? Kamu jangan khawatir sayang. Aku tidak akan pergi sebelum melihat kamu menikah terlebih dahulu. Jetty, untuk beberapa hari ke depan, aku masih bisa menemanimu. Ucap Dewa Arser santai. Tapi itu bagai petir yang menyambar di telinga Kuni. Menikah, ucap Amila dan Kuni hampir bersamaan. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian terkejut begitu? Ucap Dewa Arser mempertanyakan keterkejutan mereka berdua. Menikah? Bukankah itu terlalu cepat Dewa? Keluh Kuni. Benar kakek? Kenapa kakek secara tiba-tiba bicara seperti itu? Timpal Amila. Bukankah sudah seharusnya bagiku untuk melihat kalian menikah terlebih dahulu sebelum aku pergi dari kehidupan ini? Apakah kalian tidak ingin mengabulkan permintaan Dewa yang sekarat seperti aku ini? Ucap Dewa Arser mencoba mendramatisir keadaannya. Sekarat apanya? Bukankah ini adalah keinginan Anda sendiri Dewa? Ucap Kuni yang masih menunjukkan penolakannya. Anggap saja aku seperti itu, Dewa kematianku. Ucap Dewa Arser pada Kuni. Mendengar julukan baru lagi untuk Kuni, membuat Kuni tak berdaya. Kuni sudah pasrah mau dipanggil apa dan siapa. Namun hal yang membuat Kuni terpaku adalah ajakan menikah yang akan diselenggarakan oleh Dewa Arser. Seperti kataku Dewa, bukankah itu terlalu cepat untuk kita? Selain itu, bukankah Anda tahu sendiri bahwa untuk bisa mengendalikan mata sang penghancur, maka butuh waktu bagiku untuk bisa menjinakkan mata sang penghancur? Terang Kuni lagi. Kamu jangan khawatir. Aku sudah mengantisipasinya. Mata segalanya memiliki sumber yang tiada batas dan juga kekuatan yang sangat mengesankan. Wajar jika kamu mencemaskan hal ini. Tapi perlu kamu ingat, kalau mata segalanya bisa langsung kamu kendalikan sesuka hatimu. Karena aku sudah menjinakkan mata segalanya sepenuhnya, dan juga aku sudah mengetahui akan kendala yang akan kamu hadapi ke depannya. Percayalah padaku, setelah kamu memakainya, kamu harus menentukan mata mana yang kamu pakai untuk bisa menghadapi semua musuh-musuhmu. Terang Dewa Arser lagi pada Kuni. Setelah mendapat semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Kuni, kini tak ada lagi alasan yang tepat bagi Kuni untuk menolak keinginan terakhir dari Dewa Arser. Hanya saja, dari semua penjelasan, Kuni justru terkejut dengan ucapan Dewa Arser tentang menjinakkan mata segalanya. Amila, dan kamu Miyazaki kelima. Kalian bersiap-siaplah, aku akan mengumumkan secara resmi tentang pernikahan kalian yang akan digelar besok. Ucap Dewa Arser, lalu dia menghilang dari hadapan Kuni dan Amila. Siapa sangka, Kuni benar-benar terkejut dengan apa yang dia dengar dari Dewa Arser.
Sampai-sampai dia masih termenung beberapa detik sebelum akhirnya tersadar bahwa mereka hanya tinggal berdua saja di dalam kamar Snacks, ayah Amila. Kemudian, sesuai dengan ucapannya, Dewa Arser mengumumkan perihal pernikahan antara cucu kesayangannya Amila dengan seorang pemuda yang telah memenangkan hatinya. Dari pengumuman itu, muncul berbagai reaksi yang berbeda. Dan salah satu yang paling mencuat adalah kebanyakan dari mereka penasaran dengan mempelai laki-lakinya. Apalagi saat mengingat jika Amila adalah seorang wanita yang sangat susah untuk didekati. Dari pengumuman ini pula, membuat salah satu pria yang selama ini mengagumi Amila gelap mata. Dia jelas-jelas tidak terima jika Amila harus menikah dengan orang lain. Sungguh sialan. Aku akan mencari tahu siapa kamu. Gumam laki-laki tersebut lalu dia mulai mencari tahu kondisi Amila yang sebenarnya. Dalam benaknya, dia benar-benar kecewa pada Amila. Terlebih saat Amila menolaknya karena dia masih ingin fokus latihan bersama Dewa Arser. Namun apa yang terjadi sekarang? Amila tiba-tiba ingin menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak disebutkan oleh Dewa Arser. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Tetap bersama Fizo. Bab 395, Antara Keputusan dan Perdebatan. Tuan Petal, kami sudah mengetahuinya. Benar Tuan. Kami mendapat kabar dari guru bahwa laki-laki yang akan menikahi Nona Amila adalah seorang manusia yang memiliki mata sang penghancur. Dia yang kita bawa dan nyaris saja Anda bunuh Tuan. Ucap pengawal Petal secara bergantian. Apa, manusia rendahan itu? Ucap Petal dengan geramnya. Rupanya, Petal adalah orang yang tidak suka saat mendengar Amila akan segera menikah. Dan yang lebih membuatnya gelap mata lagi adalah laki-laki calon suami Amila adalah seorang manusia rendahan yang memiliki mata terkutuk. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo ikut aku. Ucap Petal sambil bergegas untuk menemui seseorang. Beberapa saat kemudian, Petal akhirnya bertemu dengan seseorang yang dikehendaknya. Guru, apa maksudnya ini? Bukankah guru sendiri yang bilang kalau Amila akan menikah denganku? Lalu kabar apa yang aku dengar guru? Teriak Petal pada gurunya. Snacks ayah Amila. Tenangkan dulu pikiranmu Petal. Karena aku juga terkejut saat mendengarnya. Aku juga tidak tahu kenapa kakek besar menikahkan Amila dengan manusia terkutuk itu. Ucap Snacks yang terlihat kalau dia sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan yang terjadi antara Amila dan Kuni. Tidak bisakah guru melakukan sesuatu tentang pernikahan mereka? Aku tidak rela jika harus melihat Amila menikah dengan laki-laki lain guru. Ucap Petal mengatakan keengganannya. Seperti yang kamu ketahui, kalau aku. Ucapan Snacks terhenti saat dia teringat dengan sesuatu. Ada apa guru? Kenapa Anda berhenti? Tanya Petal penasaran sekali. Tunggu sebentar, sepertinya aku teringat dengan sesuatu. Ucap Snacks sambil terus mengingatnya. Kemudian, sesosok bayangan muncul di benak Snacks. Meskipun tidak terlalu jelas, tapi Snacks tahu betul siapa sesosok bayangan yang muncul tadi. Petal, pergilah ke hutan lain. Dan cari Gam putraku. Hanya dia yang bisa mencegah pernikahan ini dengan hak istimewa yang dimilikinya. Terang Snacks dengan wajah berbinarnya. Sementara Petal merasa jika apa yang disarankan oleh gurunya, Snacks tidak akan membuahkan hasil apapun. Butuh waktu berhari-hari bagi Petal untuk bisa membawa Gam kembali ke kerajaan Nerbes. Namun Petal jelas tidak memiliki waktu sebanyak itu karena besok adalah acara pernikahan Amila dan juga Kuni. Guru, jika aku pergi sekarang untuk menemui Tuan Muda Gam, bukankah aku tidak memiliki waktu sebanyak itu? Lagi pula, sudah seminggu sejak Tuan Muda Gam pergi dan masih ada sekitar seminggu lagi untuknya bisa keluar dari hutan lain. Terang Petal yang terlihat masuk akal itu. Mendengar penjelasan dari Petal, Snacks merasa jika sarannya tadi memang bukan saran yang tepat kali ini. Mengingat waktu pernikahan antara Kuni dan Amila besok, sehingga mereka benar-benar tidak punya waktu sama sekali untuk bisa menggagalkannya. Setelah berpikir sejenak, mata Snacks kembali melebar saat dia dengan daya ingatannya yang bekerja secara optimal dapat mengingat suatu momen di mana bagi Dewa Arser sendiri tidak akan bisa menolaknya. Petal, tetap lakukan apa yang aku mau. Kamu jemput Gam dan dengan secepatnya dan bawa dia kemari. Aku akan pergi menemui kakek besar. Terang Snacks lalu dia bergegas akan pergi. Saat Snacks hendak melangkah, Petal tanpa berkata-kata langsung memegang pergelangan tangan Snacks sambil berlutut di hadapan Snacks. Guru aku mohon, cari cara lainnya. Aku sangat frustasi jika harus mengadukan nasibku ini pada Tuan Muda Gam. Ucap Petal yang terlihat sedikit kecewa. Kamu jangan khawatir. Aku pastikan pernikahan ini tidak akan terjadi besok. Percayalah padaku Petal. Ucap Snacks lalu dia menghilang. Sementara Petal masih tertegun. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Snacks sangat mengandalkannya saat ini untuk bisa membawa Gam kembali. Meskipun begitu, butuh waktu beberapa menit bagi Petal untuk bisa sadar kembali dan akhirnya dia berangkat ke hutan lain untuk mencari Gam. Lalu Sin kembali ke Saya, di mana Jade sangat terkejut begitu mendengar cerita dari si tamak tentang kekuatan mata penghancur yang baru. Jade dan rekan-rekan si tamak yang lainnya merasa tidak percaya dengan ucapan si tamak. Terlebih si tamak sudah melakukan serangan seorang diri tanpa melibatkan mereka. Sehingga saksi mata hanya ada antara si tamak dan Kuni itu sendiri. Meskipun begitu, Jade tidak langsung menyangkalnya karena dia tahu bahwa dia masih membutuhkan si tamak dan titisannya yang lain. Dasar pembual. Apa menurutmu kami akan takut setelah mendengar ceritamu ini? Benar itu.
Mungkin itu hanya akal-akalanmu saja agar kami tidak mendapat jatah yang semestinya. Timpal lainnya. Kalian harus percaya dengan apa yang aku alami barusan. Ucap si tamak datar karena dia tahu kalau rekan-rekannya yang lain tidak akan bisa percaya dengan mudah. Sehingga si tamak beranggapan akan sia-sia jika dia berusaha meyakinkan mereka semua. Sudah hentikan kalian. Ucap Jade menengahi titisannya. Kamu tamak, mulai sekarang jangan gegabah dan menyerang sendiri. Kamu harus berdampingan dengan mereka. Mulai sekarang, kalian harus berkelompok menjadi 2 kelompok. Paham? Teriak Jade lagi sambil memikirkan bagaimana langkah selanjutnya yang harus dia ambil. Jika dia gagal mengambil kembali mata sang penghancur, maka dapat dipastikan dia tidak akan bisa menggunakan mata terdahsyat pemberian klan suci. Karena syarat yang mereka ajukan tidak terpenuhi, yaitu menjadikan mata sang penghancur sebagai tameng. Dalam hal ini, Jade masih belum bisa bergerak. Dia masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi karena segel yang dia terima dulu. Itulah kenapa Jade menyuruh para titisannya untuk membawakan mata sang penghancur padanya. Pokoknya kalian harus membawa mata sang penghancur ke hadapanku sebelum aku benar-benar bebas dari segel ini. Ucap Jade lagi pada para titisannya dan dia mendapat anggukan tanda kesanggupan mereka atas permintaan Jade. Lalu Sing kembali ke Taman Harapan. Kakek besar? Apa keputusan kakek besar tidak terburu-buru? Ucap Snax pada Dewa Archer. Bicara yang jelas Snax. Apa maksud perkataanmu ini? Tanya Dewa Archer padanya. Begini kakek besar, seingatku. Lalu Snax menceritakan tentang Gam dan juga perjanjian di antara Dewa Archer dan juga Gam. Di mana dalam perjanjian secara lisan itu, Dewa Archer memberikan hak penuhnya akan nasib yang dialami oleh Amila ke depannya. Termasuk jodohnya, laki-laki yang akan dinikahi oleh Amila harus melalui Gam terlebih dulu. Layak tidaknya laki-laki tersebut bisa menikahi Amila. Gam adalah orang yang bisa memberikan keputusan terbesar dan pertama. Dengan kata lain, jika Gam tidak tahu, maka pernikahan ini tidak dapat diselenggarakan. Karena pemegang terbesar keputusan yaitu Gam Archer tidak ada di sini. Setelah mendengar penjelasan dari Snax, Dewa Archer terdiam sejenak karena apa yang dikatakan oleh Snax. Semuanya benar. Memang dia yang memberikan hak istimewanya akan jodoh Amila pada Gam. Karena Dewa Archer yakin kalau Gam akan melakukan yang terbaik untuk sang adik, yaitu Amila Archer. Bab 396. Identitas, kekuatan mata. Setelah mengetahui tentang perjanjiannya dengan Gam, Dewa Archer lalu menemui Kuni dan juga Amila. Dia lalu menjelaskan tentang semuanya pada Kuni dan Amila bahwa pernikahan mereka untuk sementara waktu ditunda. Meskipun begitu, Dewa Archer tidak membatalkannya dan lebih memilih untuk mengganti acaranya dengan sebuah pesta awal untuk merayakan pernikahan di antara mereka berdua. Kenapa kamu sepertinya santai-santai saja? Bahkan aku merasa kalau kamu tidak keberatan dengan pernikahan ini. Tanya Kuni yang sedikit bosan kali ini. Kamu bertanya padaku. Kenapa harus gugup? Bukannya ini yang kamu mau? Sebuah kekuatan? Ucap Amila enteng sekali. Biasanya, Amila akan marah jika ada yang membicarakan atau bertanya tentang bagaimana meningkatkan kekuatannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Kuni, karena Amila sudah diceritakan semuanya tentang Kuni bahwa Kuni adalah orang yang memiliki tujuan sangat berbeda dengan kebanyakan pemuda yang ada di kerajaan Nerbes ini. Biasanya, pemuda Nerbes menimbun kekuatannya untuk mencari pasangan hidup mereka. Sedangkan Kuni, dia mencari kekuatan untuk melindungi orang terkasihnya, yang mana itu berbanding terbalik dengan pemuda-pemuda yang ada di kerajaan Nerbes. Mungkin kita sudah bisa menebak, siapapun orang yang memiliki kekuatan lebih kuat dari yang lainnya, mereka akan cenderung menindas yang lemah. Tapi berbeda dengan Kuni yang justru merangkul dan melindungi mereka dalam korporate dunia bisnisnya di mana para karyawannya baik yang memiliki jabatan rendah ataupun tinggi, sama-sama memiliki keamanan dan juga kenyamanan dalam bekerja. Selain itu, kehidupan Kuni saat di bumi juga diceritakan oleh Dewa Archer pada Amila. Bagaimana Kuni hidup di sana? Memiliki berapa istri dan juga anak? Semuanya diceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bukan hanya soal gaya, tapi Dewa Archer juga bercerita banyak hal mengenai apa yang ada di bumi dan juga larangan-larangannya. Termasuk ada di salah satu syarat yang harus Amila jauhi ketika dia sudah berada di bumi nanti. Penasaran dengan larangan yang dimaksud? Pantengin terus nih novel. Hehehehe. Kenapa kamu bisa mengucapkannya dengan mudah? Tidakkah ini aneh bagimu? Tanya Kuni. Aneh? Memangnya apa yang aneh? Ucap Amila. Aneh saja. Bagaimana kamu bisa tetap santai saat kamu ingin dinikahkan dengan seorang pria yang tidak kamu kenal? Ucap Kuni menjelaskan keanehan yang dimaksud. Setelah mendengar penjelasan dari Kuni, Amila justru tersenyum simpul sambil membayangkan semua cerita yang pernah dia dengar dari Dewa Archer. Mungkin secara garis besar, Amila benar-benar tidak mengenal Kuni. Tapi jika dilihat dari dalam, Amila tahu betul semua informasi tentang Kuni hanya dengan bermodalkan cerita saja. Malah senyum-senyum gak jelas. Gila nih cewek. Gumam Kuni lirih tapi itu masih bisa terdengar jelas oleh Amila. Baik Kuni Mirza, itu namamu saat di bumi. Dan jika di Sraya, kamu adalah Raja Mirza ke-5. Punya istri 17 dan anak 20 yang terbagi menjadi rata. Lalu katakan padaku, apakah ada lagi yang harus aku ketahui tentangmu?
Ucap Amila datar dan itu tentu saja mengejutkan Kuni. Kamu, dari mana kamu tahu? Kakek besar yang menceritakannya padaku. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan mata segalanya. Ucap Amila sedikit centil pada Kuni lalu dia bergegas pergi dari hadapan Kuni. Sementara Kuni hanya bisa termenung. Dia tak menyangka jika mata segalanya mengetahui apapun tentangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab-bab sebelumnya kalau dalam novel ini, khusus di Sraya dan Taman Harapan ini, kekuatan mata adalah identitas mereka. Seperti halnya Kuni yang sudah kehilangan mata dewanya, sehingga identitasnya sebagai Raja Mirza kelima ikut hilang juga. Selain itu, Ovi sekarang dicap sebagai pengkhianat karena dia berani bercumbu dengan orang lain, selain dengan Raja Mirza kelima. Meskipun itu hanya kesalahpahaman semata. Dan lagi, setiap mata memiliki fungsinya tersendiri. Seperti mata dewa yang bisa memberikan informasi, mata segalanya yang mengetahui apapun, termasuk masa depan. Mata sang penghancur juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat jika berada di tangan orang yang tepat. Belum lagi mata misterius yang dimiliki oleh Jade saat ini di mana mata yang satu ini sangat spesial sekali. Karena dari semua kekuatan mata, tingkatan level mata yang ada pada Jade saat ini berada satu tingkat di atas semua kekuatan mata. Tapi kembali lagi, kekuatan mata akan berguna secara optimal jika berada di tangan yang tepat. Dan beruntungnya bagi Kuni bahwa mata misterius yang saat ini berada di genggaman Jade, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Jade adalah takdir dari mata misterius tersebut. Lalu Sing kembali ke Sraya sebentar. Setelah mendengar cerita dari Maverick, Raja Mirza keempat semakin yakin dan tidak meragukan lagi semua cerita yang dia dengar dari Maverick. Bahkan apa yang diceritakan oleh Maverick, sama persis dengan cerita yang dia terima secara turun-temurun dari keluarga Mirza. Setelah mengetahui semuanya, Maverick lalu menceritakan lagi tentang Jade dan juga mata sang penghancur yang untuk saat ini ada pada pewaris mata dewa. Itulah kenapa Maverick menemui Raja Mirza keempat karena dia ingin melindungi mata sang penghancur agar tidak diambil kembali oleh Jade. Tapi itu rencana awalnya. Kali ini, Maverick tahu kalau mata sang penghancur ada pada pewaris kelima keluarga Mirza dan itu adalah Kuni. Selain itu, Maverick juga menceritakan tentang mata sang penghancur itu pada Raja Mirza keempat bahwa jika ada orang yang menggunakan mata sang penghancur, maka itu adalah Mirza kelima. Berawal dari penjelasan Maverick ini, akhirnya sebuah informasi penting ini langsung menyebar ke seluruh penjuru Sraya, bahwa Raja Mirza kelima sedang memakai dan melindungi mata sang penghancur dari pemilik yang memiliki potensi lebih besar darinya. Dan pada akhirnya, beberapa hari setelah berita tentang perselingkuhan Ratu Ovi menyebar, berita itu juga meredam dan Raja Mirza keempat memutuskan bahwa manusia yang bercumbu dengan Ratu Ovi adalah Raja Mirza kelima. Dengan begini, masalah tentang kesalahpahaman sudah dapat diatasi. Dan sekarang tinggal bagaimana meredam ataupun mencegah Jade bikin onar yang membuat penduduk di wilayah geolominial ini tidak mengalami hal mencekam lagi. Kunci dari kedamaian yang akan tercipta sekali lagi ada pada Kuni. Selain mata sang penghancur yang ada pada dirinya, faktor mencegah Jade mengambil mata sang penghancur adalah kunci kedua untuk menciptakan kedamaian bagi semua manusia. Baik yang ada di geolominial maupun yang ada di bumi. Tentunya dengan pengorbanan yang sama seperti di masa lalu. Bab 397, Gam dan Mofelix Simon terbuas. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di hutan lain, Petel bersama kedua pengawalnya berhasil menemukan Gam yang sedang terpojok dengan binatang buas yang hanya ada setiap 100 tahun sekali. Binatang buas Mofelix akan terus bereinkarnasi setiap 100 tahun sekali. Dan orang yang berhasil membunuhnya di hutan lain akan menjadi legenda dan namanya akan terdengar menggema di kerajaan Nerbes. Namun semua itu sangat sepadan karena untuk bisa mengalahkan Mofelix, dibutuhkan kekuatan tingkatan Nani level 2 lanjutan. Untuk bisa membuktikan sejauh mana kekuatan yang mereka miliki, maka bertarung dengan Mofelix adalah cara yang tepat. Jika seseorang memiliki tingkatan sampai level 2 ke bawah, maka dapat dipastikan mereka akan cepat terbunuh. Dan jika tingkatannya berada di Nani level 1 ke atas, maka mereka masih bisa mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cara bertarung dan memburu Mofelix. Mofelix sendiri adalah hewan buas yang tingginya mencapai 15 meter lebih serta bentuk tubuhnya yang besar sekali. Hampir sama seperti gajah, namun memiliki kelincahan dan refleks seperti makan tutul atau cheetah. Belum lagi pukulan dan kekuatannya yang jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan monster-monster yang ada di Sraya. Karena secara tingkatan kemampuan, Mofelix berada di tingkatan Nani level 1 dan bisa meningkat ke level progres jika dia bisa bertahan dan berhasil mengalahkan para petualang yang ingin menjajal kemampuannya. Secara harfiah, baik Mofelix ataupun para petualang sama-sama mendapat keuntungan yang sama dan itu adalah peningkatan kekuatan mereka masing-masing. Tapi, tidak semua petualang bisa lolos dari satu serangan yang dilancarkan oleh Mofelix. Hanya petualang tertentu yang memiliki kekuatan yang setara bahkan di atasnya yang bisa lolos dan mendapat manfaat dari pertarungan singkat itu. Meskipun begitu, tidak semua petualang yang lolos langsung pergi. Mereka justru semakin tertantang dan pada akhirnya dapat dikalahkan setelah beberapa kali serangan. Penjelasan singkatnya, untuk bisa mengalahkan Mofelix, para petualang harus menyerang Mofelix secara bersama-sama. Kadang 10-15 petualang. Biasanya, dari 10-15 petualangan, hanya ada 2-3 saja yang berhasil selamat dan mereka yang selamat langsung mendapat keuntungan berupa kekuatan yang meningkat.
Sama halnya dengan Movelix, para petualang yang berhasil dikalahkan oleh Movelix bisa meningkatkan kekuatan Movelix. Namun perbedaannya di sini, Movelix dapat meningkat secara signifikan. Sedangkan para petualang bertahap. Intinya adalah, semakin lama bertahan, maka semakin kuat dan besar kemungkinan bisa mengalahkan Movelix seorang diri. Itu bisa terjadi jika orang tersebut naik ke tingkatan progres lanjutan. Sedangkan Movelix hanya akan mentok di tingkatan Naani level kedua. Dan perlu diketahui, kalau tingkatan progres ada 10 level. Dan Dewa Archer berada di tingkatan tengah-tengah, yaitu progres level 5 dan menjadi satu-satunya dewa paling kuat yang ada di alam semesta ini. Jangan pernah membayangkan kekuatan progres, karena hanya tiupan saja, bisa meratakan seluruh dataran yang ada di bumi. Itu gambaran secara nyata. Tuan Muda Gam, aku mendapat perintah dari ayah Anda untuk membawa Anda kembali pulang Tuan. Ucap Pecal secara tiba-tiba. Apa? Kenapa aku harus ikut pulang bersamamu Pecal? Ucap Gam yang terlihat tidak senang itu. Bagaimana Gam bisa senang? Karena selama beberapa hari ini, dia hanya bisa menyerang Movelix sebanyak 3 kali dan yang keempatnya hampir membunuh nyawanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Movelix meningkat secara pesat berkat para petualang kroco yang secara sukarela menyerang secara membabi buta. Hal inilah yang membuat Gam sedikit tidak senang. Dan saat hatinya sedang tidak baik-baik saja, Petal datang dan mengatakan akan membawanya pulang. Ini mengenai Putri Amila Tuan. Dia akan segera dinikahkan. Ucap Petal pelan namun itu sangat mengejutkan Gam. Apa? Siapa yang? Ucapan Gam terhenti sambil memikirkan sesuatu. Katakan padaku Petal, siapa laki-laki yang berani menikahi adik tercintaku? Ucap Gam datar dengan suasana hati yang sangat membara sekali. Seperti binatang buas Movelix yang menggebu-gebu. Seperti itulah situasi Gam saat ini. Maafkan aku Tuan Muda. Laki-laki itu. Lalu Petal menceritakan kisah Kuni dari awal mereka bertemu pada Gam. Dari yang awalnya disuruh pergi, lalu secara tidak terduga Kuni disuruh masuk oleh Snax yang kemudian terbitlah kabar pernikahan Amila dengan Kuni yang diumumkan oleh Dewa Archer. Semua Petal ceritakan secara terperinci dan tidak ada unsur kebohongan. Meskipun begitu, masih ada unsur provokasi dari Petal di mana Kuni dicap sebagai biang keladi yang melibatkan terkekangnya kekuatan para dewa. Setelah mendengar semua cerita Petal, Gam nampak sedang menahan amarahnya. Namun begitu, Gam tidak langsung melampiaskan amarahnya karena dia masih punya rencana yang lainnya untuk Kuni. Baiklah Petal, mari kita pulang. Ucap Gam datar namun itu sangat mengejutkan Petal. Tidak biasanya Gam bisa dibujuk dengan mudah. Biasanya Gam sangat sulit untuk dibujuk apalagi jika ini mengenai tentang kekuatan. Dan lagi, momen kebangkitan Movelix kali ini sangat dinanti-nanti oleh Gam. Sehingga membuat Petal benar-benar sangat terkejut. Setelah itu, mereka berjalan ke pintu keluar hutan Rain dan meninggalkan para petualang yang tidak bisa diandalkan itu. Sembari berjalan, Tuan Muda Gam, maafkan atas kelancanganku. Tapi kenapa Anda bisa ikut dengan mudah? Apakah Anda rela meninggalkan monster mengerikan itu mengamuk seorang diri? Ucap Petal. Aku tidak benar-benar pergi Petal. Aku akan kembali lagi ke sini. Tentunya dengan seseorang. Ucap Gam sambil sedikit menyeringai. Dan itu tidak diketahui oleh Petal. Tuan Muda, bolehkah aku mengetahui keputusan apa yang akan Anda ambil? Tanya Petal lagi yang kali ini membuat Gam berhenti dari langkah kakinya. Petal, seperti ya kamu tahu, bahwa ayahku dan aku tidak keberatan jika kamu menikah dengan Amila. Kamu tahu sendiri kan, kalau yang menentang pernikahan kalian adalah kakek besar. Dan aku sangat terkejut jika kakek besar sendiri yang mengumumkan pernikahan mereka. Itu tandanya kakek besar menaruh harapan besar padanya. Mungkin aku tidak tahu alasan kakek besar menyetujui pernikahan mereka, tapi kita akan mengetahuinya begitu kita sampai di sana. Dan untuk soal keputusanku, aku tidak bisa memutuskannya karena aku tidak begitu mengenal siapa dia. Tapi kamu jangan khawatir. Aku tahu untuk saat ini kekuatanmu masih belum cukup untuk bisa menantang Movelix. Tapi kalau dia, aku ingin dia mati di tangan Movelix. Dengan begitu, Amila tidak akan memiliki calon pengantin laki-laki dan kesempatanmu juga masih ada. Terang Gam panjang sekali. Meskipun begitu, Petal sangat senang mendengarnya dan dia juga terkejut saat mengetahui alasan Gam yang sesungguhnya. Bab 398. Syarat dari Gam. Tuan Muda, jangan bilang Anda ingin mengorbankan mata sang penghancur. Ucap Petal sedikit penasaran. Mengorbankan? Tentu saja tidak. Aku akan membuat dia mati di tangan Movelix dan kemudian, aku akan menjadi orang yang diuntungkan. Aku tahu mata sang penghancur sangat dahsyat, sehingga aku yakin dia pasti akan tumbang setelah 3-5 pukulan. Dan itu sudah cukup bagiku untuk meningkatkan kekuatanku agar bisa setara dengan Movelix. Terang Gam dengan wajah berbinarnya. Mendengar ambisi dari Gam, membuat Petal sangat mengaguminya. Dia tak menyangka jika Gam bisa berpikiran licik seperti dirinya. Tapi Tuan Muda, saya tidak yakin guru besar akan menyetujui saran Anda. Ucap Petal lagi. Untuk masalah itu, kamu jangan khawatir. Aku dan kakek besar memiliki perjanjian di antara kita berdua dan kakek besar harus mengabulkannya. Jadi ucapanmu barusan tidak akan berpengaruh pada keputusanku. Aku akan tetap menyuruh bajingan sialan itu melawan Movelix, apapun caranya. Ucap Gam dan kali ini dia lebih bersemangat lagi.
Beberapa saat kemudian, Gam, Petal dan kedua bawahannya telah keluar dari wilayah hutan lain. Setelah itu, mereka memakai telepati mereka untuk bisa sampai ke kediaman keluarga Dewa Arser dengan cepat. Begitu mereka sampai, mereka disambut oleh sebuah pesta yang ternyata sudah berjalan selama beberapa hari. Tepatnya sudah 6 hari sejak Petal pergi untuk menjemput Gam. Apa-apaan ini? Pasti ini ulah kakek besar. Gumam Gam lirih sambil berjalan ke tengah-tengah ruangan. Perhatian, pergilah kalian semua. Teriak Gam keras sekali dan itu mampu menyita perhatian semua orang. Mendengar suara Gam, semua orang yang mengenal Gam lalu berhamburan keluar. Sementara Dewa Arser yang mengetahui kehadiran Gam sedikit senang sekaligus kesal. Dia senang karena Gam bisa pulang sedikit lebih cepat. Tapi dia juga kesal karena Gam mengusir para tamu undangan yang sengaja dia ajak untuk berpesta merayakan pernikahan Amilah dan Kuni. Gam, kenapa kamu langsung mengusirnya? Setidaknya temui kakek dulu. Ucap Dewa Arser mengeluh pada Gam. Kakek besar, aku sudah tahu semuanya. Bukankah kakek sudah berjanji padaku untuk... Kakek tahu. Itulah kenapa kakek menunggumu. Ucap Dewa Arser memotong ucapan Gam. Baguslah jika kakek masih ingat. Sekarang di mana dia? Tanya Gam karena dia tidak melihat Kuni di tengah-tengah pesta. Rupanya, selama pesta yang diadakan selama berhari-hari itu, Kuni hanya tampil di publik sebanyak 1 kali dan itu di acara pembukaan saja. Selebihnya, dia tak pernah datang ke pesta karena dia jenuh sekali dengan suasana di sini yang sangat monoton sekali. Itulah alasan Kuni tidak kelihatan di pesta dan Gam sekarang mencarinya. Dia sedang berada di kamarnya. Kamu duduklah dulu biar kakek menyuruh Amila untuk memanggilnya. Ucap Dewa Arser. Tidak perlu kakek, biar aku datangi saja. Ucap Gam yang membuat Dewa Arser sedikit terkejut. Kenapa buru-buru Gam? Apa kamu sudah tidak memiliki banyak waktu lagi? Ucap Dewa Arser sedikit bercanda dengan Gam. Berhenti kakek. Aku harap kakek tidak lupa dengan perjanjiannya. Ucap Gam mencoba mengingatkan kembali. Lalu, jawab Dewa Arser singkat. Aku ingin dia bertempur melawan monster Mofelix. Ucap Gam datar dan itu mengejutkan Dewa Arser tentunya. Apa yang kamu katakan Gam? Apakah menurutmu dia bis? Itu syarat dariku kakek. Jika dia bisa mengalahkan Mofelix, maka aku menyetujui pernikahan ini. Ucap Gam lagi dan itu langsung membuat Dewa Arser terdiam. Dia tak menyangka jika Gam bisa mengambil keputusan yang di luar perkiraan semua orang. Dan itu kalau menurut sudut pandang dari semua orang. Meskipun sedikit terkejut, tapi itu hanya kepura-puraan saja bagi Dewa Arser. Karena sejatinya, Dewa Arser sudah bisa melihat masa depan Kuni untuk ratusan tahun ke depan. Dan tentang melawan Mofelix, Dewa Arser pura-pura terkejut karena dia sudah mengetahui hasilnya. Awalnya, Dewa Arser memang terkejut karena Mofelix dan mata sang penghancur memiliki hubungan. Dan alasan dibalik semua ini memang berkaitan dengan mata sang penghancur itu sendiri. Baiklah jika itu yang kamu mau. Biarkan aku bicara dengannya. Ucap Dewa Arser yang kali ini berbalik mengejutkan Gam dan juga Petal. Petal terkejut karena Dewa Arser menyetujui permintaan dari Gam sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Gam padanya tadi. Tidak kakek, aku tahu kakek akan membantunya. Percuma jika kakek membantunya. Aku tidak akan setuju kalau kakek ikut campur soal ini. Ucap Gam untuk mengantisipasi Dewa Arser ikut campur. Hahase, baiklah, terserah kamu saja. Amila, panggil dia kemari. Ucap Dewa Arser. Kakek, apa menurut kakek Sam? Sudah, percaya sama kakek. Semua akan baik-baik saja. Ucap Dewa Arser meyakinkan Amila. Aku akan melihat. Apakah dia mampu mengalahkan Mofelix? Dengus Gam karena Gam yakin Kuni tidak mungkin bisa mengalahkan Mofelix. Beberapa saat kemudian, Kuni datang dan terkejut saat melihat Gam yang baru pertama kali dia temui selama beberapa hari saat dia berada di kerajaan Erbes. Sang penghancur, dia adalah kakak Amila. Gam, ucap Dewa Arser pada Kuni. Kakak Amila, pantas saja wajahnya jutek begitu batin Kuni sambil sedikit tersenyum saat melihat Gam. Kakak ipar, salam Ken. Ikutlah denganku. Ucap Gam berdengus karena dia tak ingin berbasa-basi dengan Kuni. Sementara Kuni langsung melihat ke arah Dewa Arser karena Amila tidak menjelaskan apapun padanya. Ikutlah dengannya. Kamu akan baik-baik saja. Ucap Dewa Arser. Lalu Kuni dengan pasrahnya melangkah maju ke arah Gam. Meskipun dia tidak tahu, tapi saat mendengar ucapan Dewa Arser, membuat Kuni sedikit lega. Mungkin karena Kuni sudah percaya sepenuhnya dengan mata segalanya, sehingga dia tak khawatir sama sekali. Setelah itu, mereka berangkat dan hanya menyisakan Dewa Arser dan Amila yang terdiam. Snacks, Gam, Petal dan beberapa pengawalnya ikut pergi bersama Gam untuk menuju ke tepian hutan lain. Begitu tiba di sana, Kuni merasa dijafu. Apalagi saat mengingat dirinya yang masuk ke hutan keramat, membuat Kuni secara naluriahnya berhati-hati saat melangkah. Dia takut terkena ilusi-ilusi yang aneh-aneh, apalagi saat mengingat jika dirinya satu-satunya orang asing di sini dan tak ada yang mendukungnya. Bahkan Snack secara terang-terangan berpihak pada Petal dan juga Gam. Dengarkan aku akan menyetujuinya kalau kamu bisa kalahkan monster yang ada di dalam sini. Pergilah lurus ke depan. Terang Gam pada Kuni. Sementara Kuni lagi-lagi terkejut. Karena dia tak tahu apa-apa.
dan sekarang malah disuruh untuk melawan monster yang tidak dia kenal. Minim informasi dan juga sangat was-was. Kuni yang tak mengerti apa-apa hanya bisa melangkah ke depan sambil diikuti oleh Gam dan yang lainnya. Bab 399. Hubungan antara mata sang penghancur dengan Mo Felix. Gam, apa menurutmu dia akan baik-baik saja? Tanya ayahnya. Snacks pada Gam. Apa yang ayah katakan? Justru sebaliknya bukan yang kita inginkan. Ucap Gam lirih agar Kuni tidak mendengarnya. Jadi maksudmu, kamu sengaja ingin membuatnya celaka? Tanya Snacks lagi. Tentu saja ayah, lalu hasil apa lagi yang kita inginkan? Terang Gam. Tapi ayah sedikit curiga dengan kakek. Kenapa kakek bersikap biasa dan tidak mencegah semua ini? Apa kakek lupa jika Mo Felix hanya bisa dilumpuhkan olehnya? Bahkan ayah sendiri masih belum bisa mengalahkannya seorang diri. Ucap Snacks lagi. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Snacks bukan tanpa dasar. Justru karena Snacks punya pengalaman dulu. Makanya dia tahu seberapa kuat Mo Felix. Apalagi jika mengingat sejarah, bahwa hanya ada satu dewa yang bisa mengalahkan Mo Felix seorang diri dan itu adalah Dewa Arthur. Untuk yang lain, sebenarnya mereka hanya tumpang nama saja. Misalnya, seperti kejadian 1000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Snacks mati-matian melawan Mo Felix bersama dengan ratusan rekannya. Namun sayang, rekan-rekannya yang berjuang bersamanya tidak ada yang selamat selain dirinya sendiri. Bahkan Snacks sendiri hampir saja mati. Andaikan Dewa Arthur tidak datang tepat waktu. Mungkin karena Dewa Arthur sudah mengetahui sebelumnya, sehingga dia bisa datang saat Snacks mengalami situasi yang sangat krusial sekali. Pada akhirnya Snacks selamat dan Dewa Arthur membunuh Mo Felix demi Snacks. Dan hal yang di luar dugaan adalah Dewa Arthur mengatakan pada semua orang kalau Snacks telah membunuh Mo Felix pada periode tahun tersebut. Setelah mendengar ucapan langsung dari Dewa Arthur, rakyat kerajaan Nerbes tentu saja percaya. Apalagi Dewa Arthur sudah melindungi kerajaan Nerbes sejak jutaan ribu tahun lalu. Meskipun konsekuensinya, kerajaan Nerbes juga tidak ikut berperang untuk memperebutkan wilayah. Hal serupa juga terjadi pada Kobge, Gandria, dan Jus. 3 keturunan Dewa Arthur juga dibantu oleh Dewa Arthur untuk meminjam nama mereka sebagai orang yang berhasil mengalahkan Mo Felix. Sudahlah ayah, kenapa ayah merendah begitu? Bukankah nama ayah sudah terpampang di daftar dinding orang-orang yang terpilih? Ucap Gam karena dia tak percaya jika ayahnya tidak bisa mengalahkan Mo Felix. Kamu tahu apa? Yang penting sekarang aku sudah mengatakannya kalau aku memang tidak bisa mengalahkan Mo Felix seorang diri. Ucap Snacks tegas sekali dan itu membuat Gam sangat terkejut. Bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Ucap Gam sedikit mengeluh. Ceritanya panjang. Tapi yang sebenarnya terjadi, kakeklah yang mengalahkan Mo Felix, dan aku hanya tumpang nama saja. Terang Snacks lagi yang membuat Gam ternyata sangat kecewa dengan apa yang pernah dialami oleh ayahnya Snacks. Padahal Gam mati-matian berlatih, agar dia bisa mengalahkan sang ayah dan menunjukkan kalau dia adalah anak yang berbakat. Namun semuanya sirna saat ayahnya secara terang-terangan mengakui semua padanya, kalau itu hanyalah permainan belakang saja. Kecewa dan lesu, tapi saat mengingat jika hanya kakek besarnya yang bisa mengalahkan Mo Felix, itu tandanya kematian Kuni sudah pasti. Itu yang ada di benak Gam saat ini. Sudahlah ayah, lebih baik kita lihat kematiannya saja. Terang Gam yang sangat terlihat jengkel. Tak berselang lama, mereka tiba di inti hutan Rain. Dan dari sini, Mo Felix masih belum terlihat. Ingat, maju lurus ke depan dan kalahkan monster itu. Ucap Gam sambil menunjuk ke arah depan. Kuni hanya mengangguk pelan lalu dia berjalan pelan-pelan untuk menghindari batang kering ataupun sesuatu yang dapat membuatnya tergores. Rasa traumanya akan hutan keramat membuatnya lebih waspada saat ini. Meskipun begitu, semakin lama dia maju, langkah kakinya seperti semakin berat. Mungkin dia monster yang benar-benar kuat, batin Kuni sambil terus melangkah. Sementara Gam dan yang lainnya melihat dari jarak yang terbilang aman. Karena mereka tidak ingin terkena dampak dari serangan Mo Felix yang sudah mencapai tingkatan Nani level 2 tersebut. Beberapa langkah lagi ayah, kita akan melihat kematiannya. Ucap Gam dengan penuh rasa percaya dirinya. Setelah itu, Gam terus saja memantau Kuni yang juga terus melangkah meskipun kakinya sangat berat sekali. Dari kejauhan, Kuni dapat melihat punggung monster tersebut yang berwarna hitam pekat dengan diselingi corak petir berwarna putih. Nampak terlihat dengan jelas kalau aura membunuhnya mengelilingi sekujur tubuhnya dan memang, Mo Felix kali ini dalam mode yang siap bertempur dari segala arah. Saat jarak mereka tinggal 100 meter, Kuni menoleh ke belakang sambil menunjuk ke arah Mo Felix, seolah-olah Kuni bertanya apakah dia targetnya. Dengan kedua jempolnya, Gam mengangkat tangannya dan Kuni yakin jika dia harus melawan monster menakutkan itu. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi, bukankah ini? Ucapan Kuni terhenti, lalu sebuah kenangan muncul di benaknya. Raja penghancur. Aku berhasil membuat sebuah mahkota untuk Anda. Ucap binatang besar tinggi sambil berlari. Ketika dia berlari, tanah berguncang dan suara keras langkah kaki terdengar sangat jauh sekali. Kehidupan di tengah hutan yang asri ini menjadi kehidupan yang sangat harmonis di antara mereka berdua. Bahkan bukan hanya mereka berdua, tapi binatang-binatang lainnya yang lebih kecil juga ikut menikmati kehidupan yang damai ini. Wahai Mo Felix, jangan berlari-lari. Lihatlah Krabby ini, tubuhnya sampai melayang akibat ulahmu.
Ucap mata sang penghancur dengan nada yang terdengar senang sekali. Aku tidak peduli Raja Penghancur. Mereka hanya menghambat langkahku saja. Ucap Mo Felix sambil mendekati mata sang penghancur. Kamu tidak boleh begitu, setidaknya hargai mereka juga. Jika bukan karena mereka, hutan ini pasti tidak akan sesubur ini. Terang mata sang penghancur. Baiklah rajaku yang baik hati, aku tidak akan berlari-larian lagi. Ini ambillah mahkota Anda yang mulia raja. Ucap Mo Felix sambil meletakkan mahkota di atas kepala dari mata sang penghancur. Bahagia dan juga damai. Itulah kehidupan yang dialami oleh mata sang penghancur bersama dengan Mo Felix di hutan lain. Sebelum akhirnya, salah satu anggota klan terkutuk, yaitu klan suci datang dan mengambil paksa mata sang penghancur. Awalnya mereka hanya bermain-main. Tapi setelah mengetahui kehebatan dari mata sang penghancur, membuat sifat ketamakan mereka muncul dan pada akhirnya mereka mengambil paksa mata sang penghancur dan dijadikan aset berharga klan mereka. Tidak hanya itu saja, Mo Felix yang berusaha untuk melindungi mata sang penghancur malah dibunuh dan harus kehilangan nyawa pada saat itu juga. Melihat Mo Felix, sahabat sejatinya mati. Mata sang penghancur tanpa pikir panjang langsung memberikan separuh dari kekuatannya untuk menghidupkan kembali Mo Felix dan menjadikan Mo Felix abadi. Akibatnya, meskipun Mo Felix mati, dia akan tetap berinkarnasi langsung dan hidup abadi dengan rentang 100 tahun untuk memulihkan tenaganya. Bab 400, bertarung dengan Mo Felix. Kenangan yang muncul di benak Kuni telah membuat mata sang penghancur bernostalgia kembali bersama Mo Felix. Bukan hanya mata sang penghancur, Mo Felix juga tergetar hatinya begitu didekati oleh Kuni dari belakang. Dan pada saat Mo Felix berbalik, kedua bola matanya terbelalak karena raja yang selama ini dia tunggu tepat berada di hadapannya. Rajaku, ucap Mo Felix sambil meneteskan air matanya. Sementara para petualang dan Gam beserta yang lain terkejut begitu Mo Felix berbicara dengan kata raja. Namun yang lebih membuat semua orang tercengang lagi adalah Mo Felix berbicara raja sambil matanya mengarah pada Kuni yang berdiri mematung itu. Dalam benaknya, Mo Felix ingin sekali tidak mempercayainya. Tapi jika diingat-ingat, selama ini Mo Felix tidak pernah berhalusinasi tentang mata sang penghancur. Dengan kata lain, jika di hadapannya sekarang muncul mata sang penghancur, maka itu adalah kebenaran yang nyata baginya. Raja Kuuku, teriak Mo Felix lagi sambil berlari ke arah Kuni. Kuni yang tanpa sengaja mendapat kenangan dari mata sang penghancur, tanpa dia duga matanya juga meneteskan air mata. Meskipun begitu, dengan cepat Kuni menghapus air matanya dan dia berdiri lebih tegak lagi dari biasanya. Berhenti Mo Felix, sudah berapa kali aku bilang. Jangan pernah berlari-larian di sini. Ucap Kuni mengikuti naluri kenangannya dan Mo Felix langsung tersungkur seperti berlutut. Seolah-olah dia sedang meminta maaf pada Kuni yang memakai mata sang penghancur. Lihatlah di sekitar Anda raja. Aku tidak mengganggu siapapun kan? Ucap Mo Felix lirih karena memang benar. Di sekitarnya saat ini tidak ada siapapun selain para petualang. Hewan-hewan kecil seperti Krepi, Clippy dan Nord yang biasanya merawat rumput, tanah dan pohon juga tidak nampak keberadaannya. Bahkan untuk rumput sendiri, tanah yang dipijaknya saat ini bukan lagi seperti hamparan ladang, melainkan hamparan tanah yang tak ada satupun rumput. Hanya ada beberapa pohon besar namun belum mampu untuk merawat rumput yang ada di sekitarnya. Bagaimana ini terjadi Mo Felix? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kuni sedikit penasaran. Lalu Mo Felix menceritakan awal kepunahan mereka di mana dirinya yang bisa hidup kembali berkat kekuatan mata sang penghancur. Memutuskan untuk mencari keberadaan sang penghancur di area sekitar. Pada akhirnya, Mo Felix sampai di kerajaan Nerbes dan mengamuk di sana. Setelah tragedi itu, kerajaan Nerbes akhirnya membuat sebuah kebijakan baru di mana dengan munculnya Mo Felix untuk pertama kalinya, maka guild petualang pun juga ikut terbentuk. Selain itu, kerajaan Nerbes juga membuat beberapa misi untuk menentukan peringkat dari para petualangnya. Dan yang terjadi akhirnya, karena banyaknya permintaan misi-misi, membuat hutan lain lambat laun menjadi medan perang yang tidak berimbang. Dari yang awalnya mencari keberadaan Mo Felix, sampai pembasmian monster-monster yang tidak ada kaitannya dengan Mo Felix pun terjadi. Bahkan akibat misi yang tidak seimbang itu, menimbulkan ekosistem yang ada di hutan lain yang telah dieksploitasi selama ribuan tahun pun menjadi tidak seimbang. Hal ini langsung terlihat dari gersangnya hutan lain saat ini. Meskipun Mo Felix tidak tahu pasti kapan para binatang-binatang kecil yang ada di hutan lain musnah, namun pada kemunculan Mo Felix yang kedua kalinya, keadaan hutan lain sudah menyedihkan seperti ini. Dan lambat laun, hutan lain menjadi semakin tidak seimbang seiring tahun-tahun berganti. Seperti itulah yang aku ketahui pertama kali raja. Ucap Mo Felix mengakhiri ceritanya. Setelah mendengar cerita dari Mo Felix, hati Kuni sedikit bergejolak. Marah, dan ingin sekali membalas dendam. Namun saat mengingat kalau kekuatannya masih belum cukup untuk melawan orang-orang yang bersamanya, membuat Kuni tetap menahan amarahnya yang bergejolak di hatinya. Sementara Mo Felix sedikit kebingungan di sini. Karena Raja Sang Penghancur tidak menunjukkan ekspresi kekesalannya. Raja Penghancur, apakah Anda akan diam saja setelah mengetahui kekejaman mereka? Tanya Mo Felix karena dia terheran-heran dengan sikap Kuni yang terlihat santai itu. Sejujurnya aku sangat kesal Mo Felix. Tapi mau bagaimana lagi, kekuatanku tidak cukup jika harus berhadapan dengan mereka untuk saat ini. Terang Kuni lagi. Mendengar alasan dari Kuni, Mo Felix berpikir sejenak.
Dia memikirkan cara terbaik dan instan untuk bisa membuat Kuni bisa memiliki kekuatan yang hebat. Namun, semakin jauh Mo Felix berpikir, dia hanya kepikiran dua cara. Pertama adalah dengan mengembalikan kekuatan sang penghancur yang pernah diberikan padanya. Dan kedua adalah melatih sang penghancur seperti yang lainnya. Tapi dari dua cara itu, semuanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Jika Mo Felix mengembalikan kekuatan sang penghancur, maka dapat dipastikan Mo Felix akan lenyap. Tapi jika Mo Felix mati Kuni, kemungkinan Kuni bisa bertahan lama adalah nihil. Mengingat kesenjangan kekuatan di antara mereka yang terlalu signifikan. Sementara Mo Felix dan Kuni sedang berpikir, di tempat lain, Gam dan ayahnya serta Petal merasa sangat aneh dengan fenomena di depan mereka. Meskipun mereka tidak bisa mendengar suara bisik-bisik antara Kuni dan Mo Felix. Tapi dari gerak tubuh mereka mengisyaratkan kalau mereka teman baik. Semakin gilalah Petal dan juga Gam jika Kuni benar-benar kenalan dari Mo Felix. Ayah, apakah menurut ayah itu tidak aneh? Ucap Gam pada ayahnya Snacks. Apa menurutmu ini normal? Tentu saja tidak Gam. Mo Felix tidak mungkin jinak seperti dia. Ucap Snacks sambil terus memperhatikan mereka. Semakin lama, kecurigaan Gam semakin besar. Terlebih saat mereka seperti berbicara akrab selama 15 menitan membuat Gam sangat penasaran sekali. Ayah, tidakkah lebih baik kita mendekat ke mereka sekarang? Ucap Gam meminta pendapat dari Snacks. Jangan dulu, aku tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Dan lagi, itu terlalu berbahaya untuk kita. Terang Snacks yang jelas tak ingin dia mati di tangan Mo Felix. Setelah itu, beberapa saat setelah Snacks berbicara, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di dekat Kuni dan itu adalah rencana yang dipilih oleh Kuni untuk bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat Sim berpindah pada Gam, Kuni yang sudah mendapat penjelasan dari Mo Felix lebih memilih untuk memakai cara Mo Felix yang kedua. Sedangkan cara Mo Felix yang pertama, yaitu menerima kekuatan yang selama ini dia berikan pada Mo Felix. Kuni tidak mau memakainya jika konsekuensinya adalah nyawa Mo Felix. Karena memilih cara yang kedua, Kuni dan juga Mo Felix harus siap mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bisa bertahan dan juga menyerang. Tujuan dari serangan ini, selain untuk meningkatkan kekuatan Kuni, tapi juga untuk membuat kecurigaan Gam hilang. Kuni tahu Gam tidak bodoh. Sehingga bertarung dengan Mo Felix adalah cara yang tepat untuk mereka berdua saat ini. Raja, apa Anda baik-baik saja? Tanya Mo Felix saat melihat Kuni sedang menahan rasa sakit itu. Bab 401, Penyatuan Kekuatan. Dengan serangan sedangnya, Mo Felix sedikit ketakutan saat melihat Kuni mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Raja, apa Anda tidak apa-apa? Tanya Mo Felix. Sementara Kuni hanya mengacungkan jempolnya, para petualang lagi-lagi dibuat terkejut saat mereka bisa mendengar dengan jelas bahwa Mo Felix memanggil Kuni dengan sebutan Raja. Apa kalian mendengarnya dengan jelas kalau monster Mo Felix memanggil pemuda itu dengan sebutan Raja? Ucap petualang yang berada sedikit lebih dekat. Iya, aku mendengarnya dengan jelas. Aku yakin sekali jika pemuda itu dipanggil Raja oleh monster Mo Felix. Timpal yang lainnya dan perkataan mereka juga didengar oleh Mo Felix dan Kuni. Ini tidak baik untuk kita. Ucap Kuni lirih dan Mo Felix tahu apa artinya itu. Anda jangan khawatir Raja. Aku akan menyingkirkan semuanya. Ucap Mo Felix lirih lalu sedetik kemudian. Dia sudah berpindah tempat dan berada di antara kerumunan para petualang. Hal ini langsung membuat para petualang yang tidak siap merasa terkejut. Karena selama ini mereka selalu menjaga jarak dengan Mo Felix. Namun saat ini, Mo Felix sudah hadir di tengah-tengah mereka. Gawat. Mari kita pergi dari sini. Semuanya lari, lari. Teriak yang lainnya mencoba memperingatkan semua yang masih tertegun itu. Namun sayangnya, belum sempat mereka beranjak, sebuah bola keluar dari mulut Mo Felix dan mengarah pada mereka. Dua ar. Ah! Teriakan hampir semua petualang dan pada akhirnya, semua mati tak tersisa. Para petualang yang jumlahnya sekitar 100 orang itu langsung lenyap begitu bola kekuatan milik Mo Felix bersinar dan meledak. Ledakan yang sangat dahsyat itu mampu menyapu sekitar. Tak terkecuali Kuni yang juga terkena imbasnya meskipun dia berada sedikit lebih jauh lagi. Ketika semuanya telah lenyap, Mo Felix merasakan tubuhnya telah mengalami peningkatan. Di mana dia yang semula hitam pekat motif putih petir, kini warna tubuhnya berubah menjadi emas terang serta bermotif hitam metalik. Bentuk wujudnya yang sekarang adalah bentuk wujud yang sempurna. Kekuatan Mo Felix kali ini sudah berada di puncak dan dirinya sudah tidak bisa meningkatkan kekuatannya di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan progres. Melihat warna Mo Felix berubah, Kuni yang sedikit sekarat merasa terkejut. Begitu pula Gam dan yang lainnya. Terutama Snacks, karena dari semua manusia yang melihat Mo Felix saat ini, hanya Snacks satu-satunya orang yang mengerti bahwa Mo Felix akan semakin mengerikan. Snacks ingat betul, bahwa warna emas ini adalah warna yang membuat hidupnya hampir berakhir, sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh Dewa Arthur. Gam, lebih baik kita pergi dari sini. Cepat Gam, cepat! Ucap Snacks sedikit gugup. Rasa trauma akan wujud Mo Felix yang sempurna membuat Snacks tidak bisa berpikir jernih. Ayah, kenapa ayah tergesa-gesa begini? Dan lagi, kenapa ayah terlihat ketakutan sekarang? Tanya Gam yang masih tidak mengerti tentang betapa berbahayanya Mo Felix jika dalam mode seperti ini. Turuti perintahku.
Lebih baik kita keluar dari hutan lain terlebih dahulu. Mo Felix sudah dalam bentuk sempurnanya dan kita tidak akan bisa mengalahkannya. Terang Snacks yang membuat Gam dan yang lainnya terkejut. Mungkin Gam sedikit tidak percaya. Tapi saat melihat raut wajah ayahnya yang sangat ketakutan itu membuat dirinya bimbang. Antara terus memantau Mo Felix dan Kuni atau lari dari hutan lain karena apa yang baru saja dia dengar dari sang ayah. Namun dalam hatinya, Gam penasaran karena dia ingin melihat dengan matanya sendiri saat Mo Felix menghancurkan dan membunuh Kuni. Guru, lihatlah, monster itu sedang menatap ke arah kita. Ucap Petal mencoba memperingati Snacks. Mendengar ucapan Petal, Snacks selalu bergegas untuk lebih menjauh lagi. Snacks berjalan ke arah luar hutan tanpa memedulikan yang lainnya. Hal ini lantas membuat Gam sedikit kebingungan. Dia tak menyangka jika ayah yang menjadi panutannya selama ini sangat pengecut sekali. Mungkin karena Gam belum tahu betapa kuatnya Mo Felix dengan wujud terakhirnya ini, sehingga dia masih bersikukuh untuk tetap berada di tempatnya. Sedangkan Petal kebingungan. Dia tak tahu harus berpihak pada siapa kali ini. Di sisi lain, dia sangat bergantung pada keputusan Gam tentang Amilah. Tapi di sisi lainnya, dia juga harus patuh pada perintah gurunya. Meskipun gurunya, Snacks tidak menyuruhnya untuk mengikutinya. Jika kalian ingin selamat, maka ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa pergi dari sini. Ucap Snacks mencoba memperingati semua orang untuk terakhir kali. Kemudian Snacks semakin mempercepat langkahnya dan dalam sekejap mata, dia sudah tak terlihat. Tuan muda, bagaimana ini? Guru, susul dia Petal. Aku tahu nyalimu ciut sekali. Ucap Gam yang nampak terlihat geram sekali. Meskipun ayahnya terlihat ketakutan, tapi ayahnya tidak menjelaskan apapun padanya. Dan karena inilah yang membuat Gam semakin penasaran dengan wujud Mo Felix yang baru pertama kali dia lihat ini. Setelah mendengar ucapan Gam, Petal mau tak mau harus tetap berdiam diri di tempat. Walaupun perasaannya tidak enak, tapi Petal tidak bisa menerima penghinaan yang dilontarkan oleh Gam padanya. Raja penghancur, haruskah aku melenyapkan mereka juga? Ucap Mo Felix sesaat setelah dia kembali di hadapan Kuni. Mendengar ucapan Mo Felix, Kuni tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya saat ini mati rasa saat terkena dampak dari serangan Mo Felix yang terakhir. Meskipun selamat, tapi vitalitas Kuni semakin lama semakin menurun. Entah apa yang terjadi pada Kuni, tapi untuk saat ini, Kuni mencoba untuk memahami bentuk tubuhnya yang terlihat berubah. Jika boleh jujur, Kuni lebih suka dengan mata dewa yang menurutnya sangat mudah dipakai dan dimanfaatkan itu, ketimbang mata penghancur yang sangat asing baginya. Kuni memang sudah mengetahui semua tentang mata sang penghancur, tapi masih ada beberapa potongan puzzle yang menurutnya perlu disusun untuk menjadikan mata sang penghancur lebih efisien lagi. Rajaku, ucap Mo Felix saat dia tidak mendapat respon dari Kuni. Sebentar Mo Felix, tubuhku, huye. Ucap Kuni sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah kehilangan mata dewa, Kuni dapat merasakan lagi rasa sakit. Terutama saat lawan yang harus dia hadapi berada di level yang berbeda dan jauh berada di atasnya. Hal ini lantas membuat Kuni kebingungan, antara senang dan sedih. Kuni tidak tahu apakah dia harus bersyukur. Namun saat mengingat nyawanya yang terancam sekarang, Kuni berpikir bahwa mata dewa jauh lebih baik dalam segi perlindungan tubuhnya. Atau mungkin karena musuhnya memiliki kekuatan yang jauh di atasnya, sehingga sisa-sisa kesenjangan yang menyelimutinya seperti tidak berguna sama sekali. Bahkan hanya hembusan angin kekuatan Mo Felix sudah dapat menghancurkan kesenjangan yang menyelimuti tubuhnya. Rajaku, Anda. Ucap Mo Felix lalu dia mentransfer sedikit kekuatan yang dimilikinya. Beberapa saat setelah Kuni menerima sebagian kekuatan yang ada pada diri Mo Felix, secara tiba-tiba tubuhnya ikut bersinar berwarna keemasan, sebelum akhirnya kembali ke bentuk warna semula. Bab 402, Pelatihan Peningkatan Kekuatan. Warna emas itu hanya sesaat terlihat, namun keanehan terjadi lagi pada Kuni. Sepertinya, bagian-bagian puzzle yang hilang di dalam tubuhnya secara tiba-tiba kembali bersatu. Dan bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai membaik. Bisa dibilang, Kuni beregenerasi dari dalam dan membuat tubuhnya seperti segar kembali. Perasaan ini sungguh luar biasa. Gumam Kuni sambil terus merasakan tubuhnya beregenerasi. Mungkin ini yang selama ini terjadi pada Mo Felix, meskipun dirinya telah dibunuh. Tapi beberapa tahun kemudian dia hidup kembali dan memiliki bentuknya semula. Jika ini benar-benar yang terjadi pada Mo Felix, bukankah ini adalah kekuatan yang luar biasa? Di mana meskipun tangan Kuni terpotong, tapi dia akan tetap memiliki tangan lainnya. Meskipun begitu, secara garis besar, kekuatan sang penghancur berada di atas segalanya yang ada di Geolominial dan Taman Harapan ini. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah ada mata dewa yang memiliki kekuatan uniknya, selain itu ada mata segalanya yang bisa melihat masa depan. Dan sekarang, ada sang penghancur yang sedang dipakai oleh Kuni yang memiliki kekuatan regenerasi yang sangat menakjubkan. Tapi kalian harus tahu, bahwa ada 4 mata yang memiliki kekuatannya masing-masing. 3 sudah dijelaskan di atas dan 1 lagi masih menjadi misteri. Karena mata terakhir berada di tangan Jade saat ini. Raja penghancur, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Tanya Mo Felix yang terlihat sedikit cemas itu. Aku, sepertinya baik-baik saja Mo Felix. Sepertinya ada sesuatu yang terus bergerak di dalam tubuhku tanpa henti. Aku tidak tahu apa itu.
Tapi aku bisa merasakan kalau mereka bergerak secara teratur dan sepertinya mereka menyembuhkan seluruh tubuhku. Ucap Kuni mencoba menjelaskan pada Mo Felix. Rajaku, apa yang terjadi pada Anda? Kenapa Anda terheran-heran sendiri dengan kekuatan yang Anda miliki? Dan lagi, aku merasa jika kekuatan Anda sebelumnya sangat rapuh sekali. Tapi sekarang, aku dapat merasakan bahwa Anda mungkin setingkat denganku. Ucap Mo Felix mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Kuni. Aku tidak begitu mengerti maksudmu Mo Felix, tapi memang apa yang kamu katakan ada benarnya. Aku dapat merasakan kalau kekuatanku jauh meningkat bila dibandingkan dengan tadi. Mungkin karena energi yang kamu berikan barusan, Mo Felix. Terang Kuni lagi karena hanya itu yang mungkin. Apakah kita perlu mencobanya Raja Penghancur? Tawar Mo Felix. Maksudmu kita latih tanding? Benar Raja. Itu jika Anda mengizinkan. Ucap Mo Felix karena dia tak mungkin menyerang Kuni tanpa persetujuan dari Kuni. Aku tidak masalah melakukannya Mo Felix, tapi kita harus mengurus sesuatu dulu. Ikuti aku. Ucap Kuni lalu dia menghilang yang diikuti oleh Mo Felix. Setelah muncul kembali, Kuni dan Mo Felix sudah berada di belakang Gam dan yang lainnya. Hal ini lantas membuat Gam dan yang lainnya benar-benar terkejut dibuatnya. Ya Tuan Muda Gam, apakah dengan cara menjinakkan Mo Felix, itu masih belum cukup bagimu sebagai bentuk caraku mengalahkan Mo Felix? Ucap Kuni datar sambil memperhatikan gerak-gerik Gam yang terlihat kelabakan itu. Terdiam, dan tak berani bertindak gegabah, itu yang dilakukan oleh Gam dan yang lainnya saat ini. Meskipun begitu, kedua pengawal petal yang tidak tahan dengan tekanan yang diberikan oleh Mo Felix mencoba untuk melarikan diri dari sana dengan cara terbang sejauh-jauhnya. Namun naas bagi mereka, sebelum mereka pergi jauh, Kuni hanya melambai sekali pada Mo Felix dan Mo Felix langsung mencabik-cabik keduanya yang sedang berada di atas Gam dan pecal. Darah segar mengalir di atas kepala Gam dan pecal. Di mana ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang petualang seperti mereka. Geram, menahan emosi dan juga tidak bisa berbuat banyak. Gam ingin sekali bertarung. Tapi saat mengingat kekuatannya yang sudah tak dapat menyaingi Mo Felix, membuat Gam mengutuk dirinya sendiri. Sementara petal tertegun untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia jatuh tersungkur karena rasa takut yang teramat besar dalam hatinya. Terlebih saat dia bisa merasakan dengan jelas tekanan yang dia terima dari Kuni sangatlah besar. Berbanding terbalik dengan dirinya yang sangat arogan ketika pertama kali bertemu dengan Kuni yang memakai mata sang penghancur tersebut. Diamu aku anggap sebagai kekalahanmu. Sekarang pergilah. Ucap Kuni lagi dan ini adalah penghinaan terbesar lainnya yang pernah diterima oleh Gam. Biasanya, dia yang akan mengatakan sama persis seperti Kuni. Tapi sekarang, justru Kuni mengusirnya yang membuat Gam tidak punya harga diri lagi di hadapan Kuni. Dengan kemarahan yang tertahan, Gam pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Dia yang memiliki harga diri tinggi merasa tidak dapat menanggung semua beban ini. Sempat dia berpikir akan mengakhiri hidupnya. Namun dia teringat dengan pesan Dewa Arser bahwa suatu saat nanti, akan ada seseorang yang akan menginjak-injak harga dirinya sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, setelah semua orang pergi, Kuni dan Mo Felix berlatih dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan sejati Kuni. Butuh waktu berhari-hari bagi keduanya untuk bisa meningkatkan kekuatan sejati Kuni. Dan pada akhirnya, karena dorongan serta usaha yang tanpa henti dari Kuni dan Mo Felix, membuat Kuni bisa mencapai tingkatan progres level kelima. Kekuatan yang setara dengan Dewa Arser. Namun Mo Felix menyadari kalau kekuatan Kuni saat ini masih kurang. Dia ingat jika kekuatan rajanya berada di level ke-7. Kurang 2 level dari sekarang dan itu sangatlah mengesalkan bagi Mo Felix. Kita istirahat sebentar, Mo Felix. Ucap Kuni karena sudah 3 hari sejak dia mencapai level kelima. Tapi levelnya tidak kunjung naik juga. Selain itu, Mo Felix seperti sudah tidak dapat mengimbangi permainan Kuni. Karena batas Mo Felix hanya ada di pra-progres dan tidak bisa lebih dari itu. Rajaku, aku merasa jika pelatihan dalam beberapa hari terakhir ini sangatlah mengecewakan. Apa kita harus melakukan cara berbeda? Semisal melawan orang yang kuat. Ucap Mo Felix yang sedikit menyadarkan Kuni. Orang yang kuat. Ucap Kuni liris sambil memikirkan seseorang, dan itu adalah Dewa Arser. Benar Raja. Siapa tahu, dengan Anda bertarung dengannya, maka kekuatan sejati Anda akan kembali seperti sedia kala. Ucap Mo Felix yang kali ini sedikit optimis. Setelah mendengar penuturan Mo Felix, Kuni merasa jika apa yang dia ucapkan ada benarnya juga. Namun untuk saat ini, jika Kuni bertarung dengan Dewa Arser, maka kemungkinannya kalah sangatlah tinggi. Memang benar, Dewa Arser meminta pada Kuni untuk mencabut nyawanya. Tapi dalam situasi di mana Kuni ingin mengembalikan kekuatan sejatinya, maka tidak menutup kemungkinan Dewa Arser akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mungkin kamu benar, tapi itu sangat beresiko sekali untuk saat ini. Ucap Kuni mengutarakan pendapatnya. Bab 403, Cincin Pori, Intisari Kekuatan. Setelah istirahat, keduanya juga belum menemukan sesuatu yang berharga, yang bisa mengembalikan kekuatan mata sang penghancur ke tingkatan sejatinya. Hal ini semakin berdampak pada tekanan yang diterima oleh Mo Felix. Karena Mo Felix merasa bersalah. Sebab sebagian kekuatan sang penghancur bersemayam di tubuhnya dan Mo Felix berpikir bahwa dirinya adalah penghambat terbesar kekuatan mata sang penghancur tidak bisa berada di level yang semestinya.
Dalam keputusasaannya, Mo Felix selalu teringat dengan sebuah gua yang dulunya dipakai oleh rajanya untuk berkultivasi menenangkan dirinya. Bahkan seingat Mo Felix, Raja Sang Penghancur juga mengungkapkan sebuah fakta bahwa rajanya juga menyimpan sedikit demi sedikit kekuatannya dalam sebuah cincin yang dia taruh di dalam gua tersebut. Meskipun Mo Felix tidak melihatnya secara langsung, tapi Mo Felix tidak berani dan tidak mungkin menyangkal ucapan rajanya. Terlebih Mo Felix juga tidak berpikir bahwa rajanya adalah seorang pembual. Raja Penghancur. Apakah Anda tidak ingat dengan cincin Anda di gua itu? Ucap Mo Felix secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan Kuni yang sedang melamun itu. Kuni melamun karena sedang memikirkan Ovi dan semua orang. Termasuk yang ada di bumi. Apakah waktu di bumi masih berhenti atau sudah berjalan lagi? Kuni sangat penasaran sekali, karena sudah lama sekali sejak dia terakhir kali mengunjungi bumi. Namun apa yang dikatakan oleh Mo Felix secara tiba-tiba juga mampu membuyarkan lamunannya. Kemudian kenangan akan gua yang dimaksud tiba-tiba muncul di benaknya lagi dan barulah Kuni menyadari bahwa cincin yang dimaksud oleh Mo Felix memang berada di gua tersebut. Cincin yang menyimpan sebagian kekuatan mata Sang Penghancur langsung muncul di benak Kuni. Meskipun Kuni tidak yakin apakah cincin itu bisa mengembalikan kekuatannya secara penuh. Tapi saat mengingat dari kenangannya, kemungkinan cincin itu memiliki kekuatan yang bisa membuat kekuatannya naik. Kamu benar Mo Felix, gua itu bisa menjadi kunci bagi kita untuk bisa meningkatkan kekuatanku. Ayo kita ke sana. Ucap Kuni lalu dia bergegas menuju ke gua tempat mata Sang Penghancur berkultivasi dulu. Sesampainya di sana, Kuni langsung bisa mengenali tempatnya melalui sisa-sisa ingatannya. Kemudian dia memasuki gua tersebut dan Mo Felix tetap berada di luar gua. Sejak dulu, Mo Felix memang tidak diperbolehkan memasuki gua oleh mata Sang Penghancur. Selain tidak muat, di dalam gua juga seperti labirin yang menyesatkan bagi siapapun. Hanya mata Sang Penghancur yang memiliki petunjuk untuk bisa mencapai ke ruangan inti gua dan Kuni sudah tepat berada di pintu terakhir, tempat cincin misteriusnya tersimpan. Kemudian dia membuka pintu tersebut dengan cahaya yang dikeluarkan oleh mata Sang Penghancur. Dan sistemnya sama seperti ruangan gurunya yang hanya bisa dibuka oleh cahaya biru mata dewa. Begitu terbuka, Kuni langsung terkejut. Karena ada 4 wanita yang sedang tertidur sambil mengelilingi cincin yang berada di tengah-tengah mereka. Sesaat setelah pintu itu terbuka, satu wanita yang sedang tertidur lalu bangun sambil mengucek kedua matanya. Kemudian matanya terbelalak saat dia melihat mata Sang Penghancur ada di depannya dengan berdiri mematung karena tertegun. Rajaku! Ucap wanita tersebut sambil berlutut memberi hormat pada Kuni. Siapa kamu? Ucap Kuni karena dia benar-benar tidak tahu siapa wanita ini. Selain itu, di benaknya juga tidak muncul kenangan tentang keempat wanita ini yang membuat Kuni sedikit penasaran dengan mereka. Bangunlah kalian. Raja sudah datang. Ucap wanita tersebut pada rekannya yang lain. Dan begitu ketiga rekannya bangun, mereka langsung berlutut mengikuti rekan yang pertama. Salam yang mulia Raja Penghancur. Salam. Salam. Timpa lainnya. Maafkan kami Raja. Kami telah lalai melaksanakan tugas dari Anda. Ucap wanita yang pertama kali bangun itu pada Kuni. Sementara Kuni justru semakin kebingungan di sini. Dia tak mengerti tentang semua ini, tapi mereka bicara seolah-olah mereka sangat dekat dengan Kuni. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Tapi setidaknya, jelaskan padaku tentang diri kalian padaku. Ucap Kuni lagi karena yang pertama belum dijawab oleh wanita tersebut. Maaf Raja, kami adalah intisari dari kekuatan yang selama ini Anda simpan di cincin pori ini. Tapi sayangnya, cincin pori menolak kami karena sudah lama dia tidak mendapat asupan kekuatan yang cukup. Terang wanita pertama pada Kuni. Mendengar penjelasan dari wanita tersebut, semakin dibuat pusinglah Kuni. Dia tak tahu bagaimana harus bereaksi dengan penjelasan yang telah dia dengar barusan. Cincin pori, intisari kekuatan. Apa maksudmu kalian adalah kekuatan yang aku simpan? Lalu setelah beberapa lama, kalian keluar dengan wujud menyerupai seorang wanita seperti ini. Ucap Kuni sekenanya karena dia sendiri sebenarnya bingung. Cincin pori, intisari kekuatan. Semua itu tidak pernah dipikirkan oleh mata Sang Penghancur. Karena pada saat dia menemukan cincin, dia terkejut kalau cincin tersebut bisa menyimpan sebagian energi dan mengeluarkannya saat mata Sang Penghancur memintanya. Dan sekarang, kekuatan yang disimpan oleh mata Sang Penghancur justru dikeluarkan sebelum dia memintanya. Yang lebih membuat mata Sang Penghancur terheran-heran adalah, kekuatannya justru berbentuk seorang wanita. Cantik-cantik lagi. Seorang wanita? Apa wanita itu Raja? Kami sungguh tidak tahu maksud Anda. Ucap wanita lainnya karena dia tidak mengerti tentang wanita. Mendengar mereka tidak mengerti tentang wanita, Kuni ingin sekali tenggelam dan tak ingin membahasnya lebih dalam lagi. Tapi memang benar. Kuni merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia memiliki pilihan yang sulit sekarang. Kekuatan yang selama ini disimpan oleh mata Sang Penghancur memiliki jiwa dan kesadaran layaknya manusia. Dan ini di luar dari prediksi semua orang. Raja Penghancur. Ucapnya lagi karena dia belum mendapat respon dari Kuni yang sedang termangu itu. Sial, tidak adakah jalan yang mudah bagiku kali ini? Batin Kuni. Lupakanlah. Sekarang katakan padaku. Bagaimana caranya merubah bentuk kalian seperti semula? Aku butuh menyerap kekuatan kalian saat ini.
Terang Kuni yang sangat jujur kepada mereka. Menyerap kami. Itu sangat mudah aja. Kami bisa langsung berubah dan masuk ke dalam tubuh Anda. Ucap wanita pertama yang kembali sedikit mengejutkan Kuni. Hanya itu. Ucap Kuni singkat karena dia merasa seperti buang-buang waktu kali ini. Jika Anda siap, kami akan melakukannya saat ini juga Raja Penghancur. Ucap wanita tersebut. Kuni lalu mengangguk dan pada akhirnya, mereka masuk satu persatu ke tubuh Kuni. Keempat wanita yang mengaku sebagai intisari kekuatan yang telah disimpan ke cincin pori telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kekuatan Kuni. Pada akhirnya, Kuni memiliki bentuk sempurnanya dan kali ini dia melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Arthur dan menjadi satu-satunya penguasa terkuat. Bahkan Dewa Mirza pun harus tunduk padanya. Sungguh cerita yang sangat tidak bisa ditebak. Namun semua perjalanan yang Kuni lakukan, tanpa disadari olehnya. Semua pergerakan yang dia lakukan telah dilihat oleh 4 pasang mata. Dari awal hingga akhir, kegiatan Kuni dari mulai mengikuti Gam, berlatih melawan Mo Felix dan pada akhirnya berada di dalam gua, telah dipantau oleh dalang di balik semua ini. Bab 404,